Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, silakan dibuka buku IPS-nya ya, halaman 208. Ustadz akan mengulas sepintas sebelum nantinya kalian mengerjakan tugas ya. Silakan buka halaman 208. Hari ini kita mengulas sepintas tentang proses kedatangan bangsa Eropa. Kemarin sudah dijelaskan prosesnya seperti apa. Kita langsung ke poin pertama, yaitu tentang posisi kepulauan Indonesia di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Poin pertama, Indonesia tempat persinggahan dan pusat perdagangan. Kenapa? Letak Indonesia yang sangat strategis menguntungkan bagi kegiatan pelayaran dan perdagangan. Nah, ini poin pertama. Kenapa jadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan? Nah, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ini Ustadz jelaskan poin-poinnya saja, nanti kalian pelajari semuanya. Kemudian yang kedua, kegiatan perdagangan antar pulau. Indonesia itu kaya akan pulau. Kenapa? Perdagangan pelayaran antar pulau di Indonesia terjadi karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing pulau. Mulanya berkembang model perdagangan barter. Ya, jadi intinya kenapa ada perdagangan antar pulau? Karena banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan banyak variasi, banyak beragam budaya yang dimiliki tiap daerah, sehingga terjadi perdagangan antar pulau karena memiliki perbedaan sumber daya alam dan keragaman manusia. Itu ya. Kemudian selanjutnya, ini kemarin sudah saya jelaskan, ini diulas kembali. Silakan dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, C, barang yang diperdagangkan. Kemarin juga sudah dijelaskan. Di sini ada 6 poin, pedagang Sumatera apa saja. Di situ ada emas, lada, kelembek dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dari Pulau Jawa, Madura itu yang dijual seperti pisau, yaitu beras, gula. Kemudian yang ketiga, pedagang Kalimantan. Di situ bahannya ada makanan, damar dan kayu. Yang keempat, barang dagangan yang diperdagangkan dari Nusa Tenggara adalah kayu, cendana dan belerang. Nah, ini dibaca sendiri poinnya. Ini adalah salah satu barang yang diperdagangkan di tiap-tiap daerah. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah. Terus pola yang diperdagangkan yang dilakukan seperti apa? Nah, jadi zaman dahulu tuh ada dua golongan pedagang. Yang pertama dulu adalah golongan para raja dan bangsawan atau saudagar kaya. Itu mereka sebagai pemodal atau orang yang mempunyai uang dan barang. Kemudian yang kedua itu golongan kedua adalah para pedagang kelontong atau pedagang kecil. Tuh itu ya, silakan terus silakan dibaca tentang sistem barter, sudah kan dijelaskan kelas sebelumnya. Kemudian posisi Malaka. Kenapa posisi Malaka? Malaka itu memiliki peran vital di Indonesia zaman dulu karena kenapa? Malaka dapat dikatakan sebagai pintu gerbangnya Nusantara. Jadi seluruh perdagangan Indonesia tuh muaranya di Malaka, di Selat Malaka. Kenapa di situ julukan itu terkait dengan posisi Selat Malaka yang menjadi jalur keluar masuknya para pedagang asing dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Nah, itu kalau kita Malaka itu sumbernya para pedagang, keluar masuknya dari asing, dari luar di situ. Oke, itu saja hari pelajarannya. Ini silakan. Nanti ini dipelajari sendiri ya, materinya dibaca sampai halaman ini. Sampai ini. Apa ini? Oh, ini latar belakang kedatangan orang-orang Eropa di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia terdapat jatuhnya Konstantinopel. Ini dipelajari ya, latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Jatuhnya Konstantinopel atau Romawi Timur ke tangan Turki. Silakan dipelajari, itu poin pertama. Di situ ada bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia dari bangsa Portugis. Kemudian yang ada bangsa negara Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang keempat. Sudah sampai di sini ya. Nanti minggu depan kalian itu sudah PH ya, penilaian harian materinya sampai di sini. Sampai halaman 223. Nah,
Hari ini silakan kalian kerjakan tugas mandiri, tugas individu. Ini tugasnya. Dikerjakan nanti dikumpulkan di classroom ya. Ditulis atau foto saja kirim ke WA-nya Ustadz. Nah, ini aktivitas individu halaman 217 ya. Untuk lebih memahami pentingnya Indonesia dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran Asia Eropa di Asia Tenggara, coba pertama jelaskan tentang letak Indonesia yang strategis. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz kan, silakan pahami lagi, baca berulang-ulang yang tadi. Mengapa posisi Indonesia sangat penting dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran Asia Eropa. Kemudian yang ketiga, jelaskan peran Kepulauan Indonesia dalam kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Nah, ini jawabannya sudah ada semua di bukunya. Nah, tadi dijelaskan poin pentingnya, silakan kalian kembangkan dengan membaca, dengan mengembangkan budaya literasi kalian dengan bacaannya. Ini kerjakan individu, silakan ditulis di kertas atau hasilnya difoto di WA ke Ustadz atau dikirim di classroom. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini, silakan dikerjakan dan semoga berkah ilmunya hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.